Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali puji dan syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hanya dengan izin Allah sajalah maka kita bisa hadir ke rumah Allah ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan segala kelemahan-kelemahan yang kita miliki, Allah Subhanahu wa taala masih sudi kiranya menjadikan kita orang-orang yang terus berkomitmen untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung akhir zaman ini. Dan mudah-mudahan karenanya Allah Subhanahu wa taala juga akan menempatkan kita bersama Rasulullah di hari akhirat nanti insyaallah. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan apa yang sering kita kenal atau kita sebut dengan tarhib Ramadan. Secara bahasa lepas mungkin kita bisa artikan bahwa tarhib Ramadan ini adalah semacam upaya menyambut kedatangan bulan Ramadan yang hanya tinggal hitungan hari lagi. Hanya saja kemudian logika yang harus kemudian ketemu adalah kalau kita sambut itu mestinya bahwa posisi kita dalam posisi menunggu dan mengharap kedatangannya. Karena kita berharap lalu menunggu kedatangan tamu Allah Subhanahu wa taala yaitu bulan Ramadan, maka kemudian nyambung logikanya kalau kemudian kita sambut atau kita menyampaikan bahwa kita menyambutnya. Dan mudah-mudahan semua kita baik yang ada di masjid ini maupun yang di luar masjid ini termasuk orang-orang yang menunggu-nunggu kedatangan bulan Ramadan, karena itu kemudian kita menyambutnya. Nauzubillahi min zalik, kalau kemudian bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh mulia ini, bulan yang tidak semua orang kemudian diberikan kesempatan, keluangan waktu, umur, kesehatan dan kesempatan untuk beramal pada bulan itu, ternyata ada yang tidak ada rencana menyambutnya. Jadi ya datang-datang, pergi-pergilah. Kedatangannya tidak ditunggu-tunggu dan kepergiannya juga tidak ditangisi. Ini diantara orang-orang yang memang tidak menunggu dan berharap kedatangan bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang datang-datanglah Ramadan, pergi-pergilah. Nauzubillah min dzalik. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin lihat ya,
Di antara keistimewaan yang ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada bulan Ramadan, maka kita akan menemukan banyak hal. Dan tentu ini juga tidak asing bagi kita. Mungkin dalam bulan Ramadan 29 malam atau 30 malam mulai dari pembukaan pengurus masjid juga bercerita tentang kemuliaan bulan Ramadan. Salah satunya menurut para ulama adalah Ramadan ini adalah satu-satunya bulan yang disebutkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Meskipun ada ayat yang menyebutkan bahwa jumlah bulan itu 12 bulan, tapi yang disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an itu hanya satu-satunya bulan, itu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan bulan yang lain kita juga tidak menafikan bahwa ada keistimewaan-keistimewaan di bulan lain. Tetapi bulan lain tidak pernah disebutkan secara eksplisit oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan Ramadan. Dan ini menurut para ulama bahwa salah satu indikasi bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sinyal kepada kita bahwa Ramadan ini adalah berbeda dengan 11 bulan lainnya. Meskipun ada bulan lain juga tidak dinafikan kemuliaannya. Dan kalau kita baca kitab-kitab tentang yang terkait dengan amal soleh, ya, para ulama menyebutkan bahwa ada ashabul mudha'aful ujur, ya, asbabu mudha'afatul ujur. Menurut para ulama ada sebab-sebab mudha'afatu di mana mudha'af itu berlipat ganda al-ujur fahala. Jadi ada sebab-sebab mudha'afatul ujur di mana bahwa fahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sepakat para ulama bahwa al-asbabul lati tudha'afu fiha al-ujur hiya salasa. Ada 3 sebab di mana bahwa amal fahala yang dilakukan pada 3 sebab itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih memuliakannya. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan-keistimewaannya. Yang pertama kata para ulama bahwa ada kemuliaan karena syaraful makan. Ada amal, ya, dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena syaraful amal, karena Allah syaraful makan, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan tempat itu. Contohnya salat di Masjid Nabawi, salat di Masjidil Haram, atau salat di Masjid Al-Aqsa, maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan ribuan kali lipat mimma siwaha, daripada selain tegi masjid itu. Jadi bisa 1000 kali, atau salat, bahkan ada pendapat para ulama juga salat di Masjidil Haram itu bisa 10 kali pahalanya berlipat ganda ketimbang salat di masjid-masjid yang lain selain Nabawi dan Al-Aqsa. Kenapa? Karena syaraful makan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan tempat itu. Ya. Di Aceh ini ada enggak yang syaraful makan? Ada enggak tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan karenanya amal dilipat gandakan? Sepertinya tidak ada. Tidak ada seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya. Dan menurut para ulama tidak saja sholat, pada beberapa hadis disebutkan juga amal-amal soleh yang lain. Kalau kita berkesempatan beramal di masjid itu selain sholat, maka itu pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ribuan kali lipat daripada tempat-tempat yang lain. Yang kedua, kata para ulama adalah syaraful amil. Sesuatu itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan
karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang itu. Makanya ada amal-amal yang dilakukan oleh para nabi, atau dalam beberapa riwayat kita sebutkan ada amal-amal yang dilakukan oleh para sahabat, itu memiliki keberkahan melebihi daripada orang-orang biasa. Mungkin enggak itu? Mungkin, karena para ulama, ada orang diberikan syaraful amil, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan orang yang melakukannya. Dan yang ketiga, kata para ulama, adalah syarafuz zaman. Ada amal diutamakan oleh Allah, diberkahi kerja-kerjanya, dilipat gandakan pahalanya berlipat-lipat, dimudahkan doa-doanya diterima, dimuliakan segala perbuatan yang dilakukan pada waktu itu, syarafuz zaman, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan waktu itu. Maka disinilah ketemu apa yang kita bicarakan pada kali ini, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan dilipat gandakan amal, diistijabah doa-doa oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi yang lain, karena Ramadan menurut para ulama adalah dia terkait dengan syarafuz zaman, di antara waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudha'afatul ujur, bahwa pahala-pahala ketika itu dilipat gandakan. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali pada bulan Ramadan, memang ada waktu-waktu lain yang Allah muliakan. Umpamanya sepertiga malam terakhir itu juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan di antara doa-doa yang mudah diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa-doa yang kita sampaikan pada malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Tetapi uniknya Ramadan itu 1 bulan, setiap hari, setiap jam, setiap waktu, setiap menit, tidak mesti harus tunggu sepertiga malam terakhir, semuanya itu 24 jam menjadi waktu-waktu yang syaraful zaman, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. 24 jam selama 29 atau 30 hari. Luar biasa. Bulan inilah yang sebentar lagi datang kepada kita. Ya. Sudahlah kita nggak punya kemuliaan tempat, dan kita mungkin juga tidak GR menyebutkan termasuk orang yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala syaraful amil, tapi kita pasti jika Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bertemu dengan syaraful zaman. Dan harus perlu ada keyakinan kepada kita bahwa kita bisa sampai di bulan Ramadan ini adalah bukan kebetulan. Ya. Jadi kalau kita orang beriman, perlu ada keyakinan yang mendalam dalam jiwa kita bahwa kita bisa sampai nanti di bulan Ramadan, kita bisa sholat tarawih, kita bisa berpuasa, kita bisa menikmati berbagai macam keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan nanti. Harus ada keyakinan kepada kita, itu bukan kebetulan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Allah sayang kepada kita, Allah kasih kesempatan itu. Kalau Allah sayang kepada kita, apakah kita tidak sayang pada diri kita sendiri? Allah kasihan lihat kita, sehingga Allah kasih waktu kita bisa masuk ke waktu itu. Apakah kita tidak kasihan sama diri kita sendiri? Sehingga kita benar-benar harus memiliki azam yang kuat, niat yang kuat, supaya kita bisa hadir di situ dan mengoptimalkan amal-amal soleh yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca buku-buku tentang amal soleh, ya,
ada sebuah riwayat yang menarik. Hadis ini juga dinukilkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Meskipun ada juga sedikit perbedaan pendapat ulama tentang tingkatan hadis ini, tapi jumhur ulama sepakat bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal termasuk kemudian menukilkan hadis ini. Hadis apa itu? Pernah ada riwayat menyebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, tersebutlah cerita dalam riwayat itu bahwa ada 3 orang pemuda yang mereka ini teman akrab dan sangat dekat, dan mereka adalah di antara sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah tradisi sahabat yang kita sering jumpa kalau kita baca riwayat-riwayat mereka, yaitu adalah mereka sabiqul bil khairat, mereka akan berlomba-lomba untuk sebuah amal soleh. Ya. Jangan sebaliknya, ya. Mungkin sebahagian orang berlomba-lomba membangun prestise, ya. Ini kalau sudah punya rumah kayak gini bagaimana lebih besar lagi, kalau punya kendaraan ini bagaimana bisa lebih bagus lagi. Tapi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keteladanan kepada kita bagaimana mereka itu selalu berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh. Sehingga pada satu waktu 3 orang sahabat ini berjihad, dan 3 sahabat ini berdoa, ya Allah, harapan kami 2. Kami berjihad, izinkan kami mati syahid membela agamamu ya Allah, ataupun bahwa kami diberikan kemenangan sehingga dakwah ini tersebar di kalangan manusia. Tapi kemudian setelah mereka berjihad, ternyata yang terjadi bahwa 2 sahabatnya syahid dan 1 lagi bisa kembali. Bahkan 1 lagi bisa hidup sampai beberapa tahun setelah peristiwa peperangan itu. Lalu ternyata bahwa kemudian ada sahabat yang lain bermimpi bahwa 3 sahabat ini ketika sudah meninggal juga, yang satu lagi meninggalnya karena sakit, ya, bukan dalam peperangan. Dia bermimpi bahwa 3-tiganya itu masuk surga. Hanya saja dalam peristiwa mimpi itu dia melihat justru yang pertama melangkahkan kakinya menuju surga itu justru yang meninggal bukan karena jihad. Tentu mimpi orang baik, mimpi para sahabat itu beda dengan mimpi-mimpi orang biasa. Kalau kita baca sejarah, peristiwa azan itu pun mimpi, ya. Bagaimana Allah bin Zaid mentakdirkan mimpi pada salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid, dan itu kemudian disepakati oleh Rasulullah SAW menjadi azan. Ini merasa heran karena tidak sedikit riwayat-riwayat, bahkan Al-Quran menyebutkan jangan engkau anggap bahwa orang yang mati syahid itu mati, bal hum ahya, tapi mereka hidup. Tapi kalian tidak tahu. Banyak ayat-ayat dan hadis bercerita tentang keutamaan orang-orang yang mati syahid, dan dia mengadu kepada Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, saya tidak menafikan bahwa mereka yang syahid di jalan Allah mendapatkan pahala yang besar. Bahkan dalam beberapa riwayat, sejak mereka masuk ke alam malakut pun mereka sudah disambut oleh para malaikat. Tapi apa sebabnya ya Rasulullah? Mengapa aku lihat ternyata yang meninggal di atas ranjang ini yang duluan melangkahkan kakinya ke surga? Kata Rasulullah, dia masih bisa hidup beberapa bulan lagi, beberapa tahun lagi. Tidakkah engkau melihat bagaimana dia ini, pemuda ini, memanfaatkan segala amal-amal soleh dan dia melakukan amal ibadah maksimal di bulan Ramadan?
Jadi sampai Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu potensi keistimewaan boleh jadi yang dimiliki oleh sahabat ini karena dia memaksimalkan ibadah-ibadah ketika dia kemudian bertemu dengan bulan Ramadan. Ternyata ini yang memberikan keistimewaan, meskipun dia tidak syahid, tetapi kemudian Ramadan dia optimal melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan sehingga Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan dia lebih dulu untuk masuk surga. Subhanallah. Dan sebenarnya hal itu tidak aneh karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa semua amal saleh itu buat anak Adam. Illa sauma, kecuali puasa. Puasa itu untukku wa ana ajzi bihi. Semua amal ibadah anak Adam itu buat dia kecuali puasa. Puasa itu untuk diriku dan aku yang akan balasnya. Dan berapa besar balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkannya. Karena itu tidak mustahil bahwa amal ibadah, puasa dan segala hal yang terkait dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam Ramadan itu menjadi ibadah terbaik kita yang ditulis oleh malaikat yang akan bercerita di hadapan Allah di hari akhirat nanti. Subhanallah. Dan ini Ramadan yang kita cerita ini sebentar lagi akan datang, beberapa hari lagi akan hadir menyampai kita. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi? Ya, okay. Baik. Dalam menyambut Ramadan ini, kira-kira hal-hal apa saja yang sebaiknya kita lakukan persiapan secara maksimal? Kalau kita baca tulisan-tulisan tentang Ramadan, ya, baik dalam kitab-kitab atau buku-buku, maka kita menemukan bahwa minimal ada 4 hal yang perlu kita siapkan menghadapi Ramadan ini. Sebenarnya kalau menurut hadis, ya, kan ada riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW kalau sudah masuk bulan Rajab, maka ada doa yang selalu disampaikan oleh Rasulullah, Allahumma barikna fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW 2 bulan sebelum datang Ramadan. Kalau menurut kesaksian para sahabat, sehingga hadis itu berbunyi, ada yang berbunyi sami'tu, aku mendengar, aku melihat Rasulullah SAW kalau sudah ingin masuk bulan Ramadan, yaqulu, beliau berdoa. Ini hadis yang berbunyi seperti ini sebenarnya bisa kita katakan inilah persaksian para sahabat bahwa Rasulullah SAW 2 bulan sebelum datang Ramadan itu beliau membiasakan doa, ya Allah, berikan keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan kami minta supaya aku sampai di bulan Ramadan. Pertanyaannya, ada enggak ibadah-ibadah lain yang sebelum Rasulullah SAW melakukannya itu Rasulullah 2 bulan sebelumnya Rasulullah sudah berdoa? Sepertinya tidak ada. Tapi nggak tahu juga, kadang-kadang ngeri juga kita bilang tidak ada, ternyata ada. Cuman karena kelemahan orang yang ceramah saja. Tapi sepengetahuan saya, dan saya coba cek beberapa literatur, maka sepertinya Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sebuah doa pada ibadah-ibadah yang lain yang 2 bulan sebelumnya itu Rasulullah sudah meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberkahi. Keberkahan ini kan banyak maknanya ya. Kalau kita artikan keberkahan umur, keberkahan kesehatan, segalanya. Tidak ada ibadah, tidak ada bulan atau tidak ada pekerjaan yang 2 hari sebelum pekerjaan itu Rasulullah SAW berdoa kecuali hanya Ramadan. Rasulullah berhaji, tapi kita tidak baca nomor riwayat 2 bulan sebelumnya Rasulullah berdoa.
Rasulullah melakukan amal-amal soleh lainnya di bulan lain, Zulhijjah atau bulan apa, tapi sepertinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai membiasakan doa yang 2 bulan sebelumnya itu Rasulullah sudah berdoa, kecuali Ramadan. Ini apa artinya? Artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah bergelar kekasih Allah Subhanahu wa taala pun masih takut jangan-jangan tidak bertemu dengan Ramadan, dan masih sangat berharap beliau bisa bertemu dengan Ramadan. Ini kita yang jamin masuk surga belum ada satupun, amal-amal soleh kita masih terbatas, tapi kenapa kita tidak memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Ramadan, sehingga benar-benar jauh-jauh hari kita sudah maksimal meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bertemu dengan Ramadan. Ya, ini luar biasa. Makanya kalau kita baca termasuk hadis-hadis yang disampaikan oleh Aisyah, ya, dari sejak bulan Rajab dan Sya'ban itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperbanyak ibadah, khususnya puasa. Jadi salah satu bukti bahwa kita ini menunggu, berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Ramadan, ada praktek, ada bukti di mana kemudian kita melakukan amal-amal soleh sebelum, mungkin pemanasan dulu sebelum kemudian kita masuk di bulan Ramadan. Jadi persiapan yang pertama menurut para ulama adalah memaksimalkan niat dan doa. Niat ini pengaruh. Niat ini akan berefek pada tekad, azam. Ya, saya pernah baca sebuah tulisan. Ada psikolog menulis bahwa ternyata hasil penelitian menunjukkan manusia paling kuat itu hanya bisa mampu lari itu tidak lebih dari 4 km. Rata-rata manusia biasanya, sesungguhnya kudrat kemampuan manusia biasa itu dia paling kuat lari 4 km, maksimal 4 kilo atau 5 kilo. Lalu pertanyaannya, apa yang menyebabkan ternyata ada manusia yang bisa berlari sampai 10 km bahkan lebih? Apa yang disebut dengan maraton. Maraton ada nggak yang 500 meter? Itu sprint ya. Sehingga para psikolog menyebutkan bahwa kekuatan rata-rata manusia itu hanya pada 4 km. Kalaulah kemudian manusia itu bisa berlari maraton 10 km atau 15 km, itu tidak lebih karena azam dan niatnya. Itu yang menyebabkan dia bisa lari lebih daripada rata-rata kebiasaan manusia. Artinya apa? Pengakuan psikolog ini menunjukkan bahwa niat yang berefek pada azam ini mempengaruhi kekuatan kita beribadah. Saya teringat kalau kita naik pesawat pertama, kita ngambil tiket harus berangkat ke Jakarta, ternyata ketemu pesawat pertama jam 6 kurang 15 atau setengah 6 itu harus sudah tertipe di bandara. Setengah 6 atau jam 5 kalau bisa sholat subuh di bandara. Itu yang paling aman, itu sholat subuh di bandara. Dan sepertinya ya mungkin 1-2 pernahlah kita naik pesawat, tapi kayaknya itu semua sudah hadir ke pesawat. Jarang itu pramugari umumkan, coba kita absen ini, kenapa baru yang hadir dalam pesawat ini baru 15 orang, yang lain kenapa belum hadir? Semua bisa on time tepat waktu, bahkan sholat subuh di bandara. Pertanyaannya, apa yang mengantarkan mereka bisa tepat waktu sehingga kita tidak naik pesawat itu ternyata baru terisi saf pertama, bangku garis pertama, bangku garis 2 dan ketiga, bangku belakang itu masih kosong, nggak ada. Kita nggak ketemu seperti itu. Bahkan jauh-jauh hari sebelum kapal pesawat berangkat, itu waiting room, tempat tunggu itu udah penuh. Udah siap mandi, udah wangi-wangi, pakaian udah rapi, ya. Rambut udah bersisir, rapi sekali. Untung subuh nggak ada lalat. Kalau subuh ada lalat pun terpeleset itu dia.
Pertanyaannya, apa yang menyebabkan ini orang bisa cepat? Karena azamnya kuat. Andaikan azam hadir ke pesawat itu, begitulah azam kita tarawih, begitu azam kita baca Quran, begitu azam kita sholat subuh. Saya pikir juga sama seperti pesawat, nggak ada yang terlambat. Kalau azam itu kuat. Ya. Bahkan kadang-kadang saya terharu juga, tapi saya mohon maaf ini, boleh jadi saya yang bicara, tapi tidak mustahil bahwa jamaah yang mendengar ini jauh lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala ketimbang yang sedang bicara. Ada satu lagi yang menurut saya unik. Selain kehadiran tepat waktu sebelum pesawat berangkat. Apa itu? Itu pramugari biasanya bilang, karena pesawat akan berangkat, bagi yang ingin masih tetap membaca, maka bisa menghidupkan, tapi saya nggak hafal kalimatnya, bisa menghidupkan lampu di atas yang ingin melanjutkan membaca. Karena apalagi kalau berangkatnya masih subuh atau berangkat malam, itu pesawat gelap. Karena pesawat akan tinggal landas, maka semua lampu akan dimatikan. Yang membaca silakan hidup lampu di atas. Maka kita akan lihat semua lampu di pesawat itu dimatiin, kecuali lampu yang keluar dari celah-celah pesawat. Lalu mulailah ujung sana, di samping, di belakang, kiri, kanan, itu hidup lampu kecil. Untuk apa lampu itu? Karena mereka baca Quran. Sudah gelap, goyang-goyang, baru bangun tidur, tapi siap baca Quran. Tapi kita bisa bayangkan, andaikan lampu itu tetap kita hidupi, tapi lampu itu bukan menerangi kita baca Quran, tapi lampu itu menerangi kita baca Quran. Alangkah indahnya pesawat itu. Kenapa? Karena azamnya. Ya, karena azam yang begitu kuat. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niat baik kita ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga perkuat azam kita sehingga kita maksimal melakukan ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua adalah kita persiapkan ruhiyah dan jasadiah kita. Jadi sudah mulai terus memperbanyak tilawah, bermuhasabah, juga jasadiah. Kalau kurang sehat berobat terus sekarang. Jangan nanti berobat di bulan Ramadan. Akhirnya menyebabkan kita ada puasa-puasa kita yang tertinggal. Ya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan ilmu pemahaman, terutama terkait dengan Ramadan. Ya, karena betapa banyak amal-amal soleh itu tidak maksimal pahala yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan tertolak karena bahwa ada kesempurnaan ilmu yang kemudian tidak dipenuhi. Ya. Makanya para ulama menyebutkan sebuah bahasa kiasan dengan menyebutkan ilmu Allah itu sesungguhnya tidak bertepi. Karena ilmu Allah itu tidak bertepi, dan engkau tidak akan punya cukup umur untuk memahami dan mempelajari semua ilmu Allah itu. Nggak cukup umur kita. Maka ahli-ahli hikmah sebutkan bahwa ambillah dari antara ilmu-ilmu yang banyak itu yang bermanfaat buat dunia dan akhiratmu. Saya jadi teringat kata-kata Habibie. Kita semua salut dengan Presiden Habibie, bisa bawa pesawat segala macam, tapi tiba-tiba keluar pula kalimat dari orang di antara orang yang paling jenius di Indonesia, ya, mengatakan bahwa andaikan saya bisa muda kembali dan saya kembali diberikan kesempatan untuk memilih mempelajari ilmu, kata Habibie, sungguh saya akan mengutamakan dulu mempelajari ilmu agama, karena inilah yang menyelamatkan saya di akhirat nanti. Jadi ilmunya banyak, tapi pastikan kita tidak alpa mengambil ilmu yang banyak itu yang kita butuhkan untuk dunia dan akhirat kita. Jangan sampai kemudian ada ilmu-ilmu penting kita nggak sempat pelajari, ada ilmu-ilmu yang belum tentu kita pakai, itu pula yang sudah kita dalami. Yang keempat yang perlu kita persiapkan adalah dari sekarang sudah bisa susun program yang baik lah.
kira-kira kita mau khatam Quran berapa kali selama Ramadan? Kalau seperti itu khatam Quran, bagaimana satu hari kita harus baca berapa juz atau berapa halaman? Kita mau tarawih berapa kali? Kita mau duha berapa kali? Itu harus diprogramkan. Dan satu lagi, kalau kita sayang kepada istri kita, kalau kita sayang kepada anak-anak kita, pastikan bahwa program ini bukan buat kita pribadi, tapi ini program keluarga besar kita, buat kita, buat anak-anak kita, dan buat istri kita tercinta. Karena nanti kita ingin masuk ke surga Rayyan, salah satu pahala yang diberikan kepada orang berpuasa adalah Allah persilahkan kita masuk ke dalam surga nanti lewat pintu yang bernama Babur Rayyan. Dan kita kepingin masuk ke situ nanti, kita bisa gandeng kiri kanan itu ada anak-anak dan istri kita. Jangan masuk ke situ kita sendiri. Maka lahirkan bahwa program itu kalau bisa bukan program pribadi kita, tapi itu juga program keluarga besar kita. Sehingga bagaimana Ramadan nanti benar-benar bahwa suasana hadir keindahan ibadah Ramadan itu tidak saja kemudian hadir ketika kita di masjid, tapi juga kita rasakan ketika kita pulang ke rumah kita, ketika kita masuk ke kamar kita duduk dengan anak-anak dan istri kita, suasana itu tetap hadir bersama kita. Insya Allah. Mungkin udah demikian. Ya, biasanya tanya jawab. Ya, masih ada sekitar 5 menit lagi. Mungkin ada yang menambah, karena mungkin juga apa yang sampaikan juga masih banyak kurang, atau yang perlu kita diskusikan atau kita pertanyakan, ya silakan, tafadhol. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raya. Ya. Nuzulan. Ya. Dari satu sisi kita telah masuk surga, lalu di mana pintu rayanya ini? Nah itu maksudnya. Iya, iya. Subhanallah. Ya. Inti pertanyaannya itu mungkin saya besarkan karena tidak ada mic sampai ke Bapak. Kalaulah orang yang berpuasa itu masuk surga menggunakan pintu Rayyan, bukankah kita juga melakukan amal-amal ibadah lainnya? Ya. Lalu kita ini masuknya apa mesti dari pintu Rayyan? Bukankah amal-amal soleh lainnya juga mengantarkan kita ke dalam surga? Lalu kita akan masuk dari pintu yang mana? Mungkin kurang lebih begitu, Pak. Memang terkait hal-hal yang gaib, ya, kita hanya bisa jawab sebatas yang informasinya kita terima. Terlebih dari itu, walaupun kita bisa menduga, tapi kita nggak berani jawab, karena itu terkait hal-hal yang gaib. Mungkin yang bisa saya pahami adalah surga tertinggi itu sudah Firdaus, tetapi surga itu memiliki pintu-pintunya. Salah satu keistimewaan yang karena orang berpuasa lalu Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala buat jalur khusus. Nah, kalau kita mungkin, ini minta maaf nih kalau ketemu, mau tidak mau ketemu logika sedikit, tapi jangan banyak-banyak sekali. Sama kayak kita kemudian jadi tamu istimewa, ya. Lalu ada acara, kita ini karena tamu istimewa, kita bisa masuk pintunya VIP.
Tapi boleh nggak masuk dari pintu lain? Karena Anda orang istimewa, Anda boleh masuk dari semua pintu. Tapi karena amal ibadah Anda juga boleh masuk melalui pintu Ar-Rayyan yang berujungnya pada surga. Tapi karena Anda juga memiliki amal-amal ibadah yang lain, ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kita masuk dari segalanya. Tapi memuliakan orang berpuasa sampai pintu surganya pun disebut. Ini mungkin pertanyaan Bapak justru menginspirasi saya kalau kena tarhib berikutnya. Salah satu keistimewaan puasa lagi, sampai jalur masuk surga pun itu dikasih jalur khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya, tapi kalau kita baca beberapa buku terkait amal soleh, kita juga pernah menemukan beberapa hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa ada amal-amal ibadah tertentu, ya, termasuk seorang istri yang maksimal memuliakan suaminya. Kalau kita baca hadis, salah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah kita boleh masuk ke surga dari semua pintu yang ada. Dan hadis terkait dengan Ramadan sendiri mengatakan bahwa iza atakum syahrul Ramadan, kan di tengah hadis itu futihat abwabul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala buka babun satu pintu, babani dua pintu, abwabun pintu-pintu. Pintu-pintu surga itu banyak. Jadi amal soleh kita ini, mungkin bahasa kiasan yang ditemukan oleh hadis adalah karena kemuliaan ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan, Allah buka semua pintu. Tapi memang kamu punya pintu khusus Ar-Rayyan, tapi amal soleh itu bisa masuk kita abwabul jannah, semua pintu itu terbuka. Allah Subhanahu wa taala persilahkan masuk dari pintu manapun. Jadi menurut saya bahwa hadis yang menyebutkan orang beramal bisa masuk dari semua pintu itu kita ketemukan. Penyebutan hadis bahwa orang berpuasa itu dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan jalur Rayyan, itu menurut saya salah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang berpuasa sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan jalur khusus itu. Jadi demikian. Wallahu a'lam, mungkin apa kelebihannya kita coba mungkin mengkaji lebih dalam lagi referensi itu tentang apa hikmahnya dan apa kelebihannya sampai kemudian Rasulullah SAW sebutkan pintu itu. Ya, tentu bahwa ini salah satu pemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang berpuasa dan melebihi daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Penyebutan khusus tentu ada keistimewaan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Bagaimana? Sudah finish. Baik. Terakhir mungkin karena waktu sudah selesai, bahwa besar harapan kita, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin agar kita bisa masuk di bulan Ramadan ini. Dan mungkin juga perlu kita evaluasi pekerjaan-pekerjaan apa yang paling menyita kita, itu mudah-mudahan kita selesaikan terus sebelum Ramadan tiba. Tapi Ustadz, kan semua pekerjaan baik itu ibadah. Benar, itu tidak salah. Tetapi banyak ayat dan hadis menyebutkan bahwa sepertinya Allah Subhanahu wa taala lebih ingin, meskipun semuanya amal soleh, lebih ingin bahwa ada konsentrasi amal ibadah khusus pada waktu-waktu tertentu. Demikian. Terima kasih atas segala perhatian, atas segala kekurangan itu datangnya dari saya dan kekhilafan saya, dan semua kebaikan itu sesungguhnya datang dari Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk tidak saja memahami kelebihan Ramadan, tapi melahirkan azam untuk beribadah secara baik, sehingga Ramadan kali ini harus lebih baik daripada Ramadan yang lain.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.